untuk pertemuan PJJ kali ini melanjutkan di pertemuan PJJ hari Senin kemarin. Kalau Senin kemarin itu kan row dengan kolom, kemudian image, widget text. Nah, untuk pertemuan kali ini kita fokus untuk materi widget icon, kemudian yang akan digunakan ya. Ada icon, text fill, image, drop down button, text, dan flat button. Nah, yang pertama kita akan membuat project baru. Kita buat project baru dengan tool Visual Studio Code. Saya gunakan command palette, new application project. Bisa aja menggunakan ini, tapi nanti tidak terdokumentasikan file saya. Jadi saya membuat project baru. Nah, saya coba membuat folder baru terlebih dahulu. Saya kasih nama foldernya Flutter Login. Nah, kemudian folder ini saya jadikan folder project. Nah, di sini nama aplikasinya Flutter Login. Kemudian saya enter. Nah, ini masih proses ya. Ini gelap layarnya di editor. Kita tunggu sampai nanti prosesnya di sini muncul flutter.create. Nah, setelah muncul flutter.create, ini di double klik saja. Yang project yang lama saya tutup. Nah, di sini ada Flutter Login, ada file yang dibuat dari command palette dari Visual Studio Code. Ini di double klik untuk Flutter Create-nya. Nah, seharusnya nanti dari editor dia akan menjalankan perintah Flutter Create Project. Nah, di sini nih. Dia the marketplace has extension that can help with create file. Ini dianggapnya, oh ekstensi file ini nggak ada, apa mau dicari plugin di marketplace? Nggak usah. Ini menunggu proses dari framework Flutter-nya. Nah, ini dia sudah activate extension. Ini sama aja perintahnya di konsol. Itu Flutter create iOS language suite, Android language Kotlin running. Dia nge-generate. Nah, di sini sebetulnya kalau dari konsolnya dia sudah tergenerate 71 file. Flutter.create sama aja dengan perintah Flutter create project iOS dan Kotlin. Tapi tunggu sampai proses yang ini tadi selesai ya. Oke, ini membuat project baru. Oke, kita lanjut.
Nah, seperti biasa buka file lib main.dat, kemudian nah, sampai menyisakan ini ya. Ini seperti biasa, seperti pertemuan sebelumnya. File-file kelas yang ini, widget-widget kelas yang kita buat, yang di-generate, ini kita hapus. Kemudian meninggalkan my_app. Ini kelasnya belum ada. Widget kelas my_app belum ada. Makanya kita buat yang stateful kalau sekarang. Kita buatnya kelasnya stateful dengan mengetikkan stl. Nah, kita simpan dahulu. Save. Kemudian stl. Belum bisa. Masih analyzing ya di bawah itu sebetulnya. Ini masih proses. Jadi kalau di sini masih proses, agak repot. STL. Nah, analyzingnya harusnya udah selesai. STL. Stateful widget. Kemudian kelasnya adalah my_app. Oke, my_app. Ini sesuai dengan yang ada di sini. Jadi ini semua di-generate. Nah, my_app sudah. Kemudian dia sudah ada state-nya. Diklik dimanapun supaya kedip-kedipnya tidak ke beberapa, kursornya tidak kedip-kedip di beberapa baris kode ya. Nah, setelah kita membuat stateful widget, kita mengganti material app. Oke. Ini untuk kode fullnya. Kode fullnya nanti seperti ini hasil akhirnya. Di dalam my_app itu memanggil state yang namanya my_app state. My_app state. Kemudian yang dipanggil my_app state di sini kelasnya. Nah, si state-nya itu ada kode-kodenya itu ada di dalam state. Kita coba my_app state dipanggil sudah, kemudian ini sudah terpanggil. Kita fokus pengkodeannya di widget untuk yang di state-nya. Di my_app state. Return-nya material app. Kalau di sini bawaannya return-nya container. Kita ganti menjadi material app. Nah, material app. Kemudian dia punya parameter yang pertama title, yang kedua home. Di dalam parameter home, property ya, sorry. Tapi kalau di sini tetap parameter di dalamnya property. Title ini property, tapi juga parameter di dalam widget material app. Yang pertama propertinya adalah title. Nah, di dalam properti title itu kita kasih teks, misalkan login. Parameter kedua propertinya adalah home. Home. Di properti home kita
masukkan scaffold. Jadi semacam kontainer lagi ya. Tapi ini scaffold. Scaffold ada app bar dengan A kecil propertinya, kemudian diisi dengan app bar dengan A besar, ini widgetnya. Kemudian app bar dia memiliki title propertinya. Title-nya dia hanya teks saja, teks login page. Teks stringnya login page. Nah, ini untuk app bar. Nah, di dalam scaffold itu tidak hanya app bar, tapi ada body. Body propertinya, kemudian kita kasih kontainer. Nah, di dalam kontainer kita mau kita kasih apa? Misalkan kita kasih teks. Teks. Sebentar. Oh, di kontainer ini kita kasih background saja. Background color. Kemudian kita kasih blue accent misalnya. Nah, sebetulnya kalau kerwil-kerwil seperti ini dia nggak mau nih. Background, color, undefined name parameter. Ini tidak bisa masuk ke parameter di dalam kontainer. Jadi, kontainer itu kalau misalkan mau dikasih warna, caranya tidak seperti itu. Yang ini misalkan body container dikasih box decoration. Container ada propertinya box decoration. Ini nggak mau seperti ini. Kita masukkan decoration propertinya, decoration, kemudian box decoration. Nah, di dalam box decoration, kita masukkan apa? Kalau ini kan gambar, memasukkan gambar. Gambarnya ini dari aset, berarti dari folder ya. Ini dari folder aset. Lebih mudah sih sebetulnya menggunakan gambar yang dari internet, browsing. Nah, kita ganti menggunakan warna. Decoration, box decoration, color. Dia tidak background color lagi, tapi color. Color yellow. Color, kemudian color. Colornya dengan S akan berbeda. Jadi di sini colornya menggunakan S. Color blue accent misalkan. Nah, seperti ini. Nah, harusnya tampilannya hasilnya seperti ini. Kita coba dengan Flutter Run atau F5 shortcutnya. Nah, ini masih proses build ya. Ini proses build oleh framework Flutter dengan Gradle-nya. Gradle ini dari Android SDK.
Nah, ini masih proses build ya. Nah, hasil akhirnya nanti, ini kan ada gradasi warna segala ya, gradient. Di Flutter kita juga dapat menggunakan gradient. Kalau ini kan titelnya di app bar itu warna biru, kemudian kontainer untuk bodinya ini warna kuning. Nah, kalau ini gradient. Jadi campuran warna. Caranya agak berbeda. Nah, ini masih proses build. Nah, sambil menunggu, nah ini masih proses menunggu, emulatornya sudah berjalan. Jadi hari ini mempraktekkan sampai tampilan hasil akhirnya adalah login page. Nah, yang seperti ini. Kalau masalah warna, masalah gambar, nanti kalian bisa di custom, disesuaikan. Tapi hasil akhirnya membuat tampilan login page custom. Nah, ini sampai akhir ya. Sampai tugas ini. Sampai tugas halaman 47. Nah, sampai halaman 47 saja. Sampai halaman 47. Untuk esok hari itu yang ini. Ya, ini untuk esok hari ini waktunya juga sudah mau habis ya. Waktunya sudah mau habis. Project atau tugas hari ini yang ini form login. Kalau merasa pernah membuat, tinggal di-upload saja. Nanti di portal belajar saya buatkan. Nah, untuk materi hari ini lebih fokus ke modul. Jadi mencoba semua sampai tugasnya ini selesai. Jadi